Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mereview tugas Komas 2. Nama anggota 1 Sandy Andrian Penata, NIM 105-17087. Nama anggota 2 Ian Abdul Holik 105-171-04-IS3. Pengertian pendidikan. Pendidikan yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang objek spesifik secara khusus. Jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Ada dua jenis pendidikan di Indonesia. Satu, pendidikan formal. Dua, pendidikan non-formal. Contoh pendidikan formal: Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi, Akademik, dan Politeknik. Contoh pendidikan non-formal ada 6: kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, dan pusat kegiatan masyarakat. Contoh aplikasi yang memudahkan pendidikan ada 3 yang saya masukkan di sini. Yang pertama, Zoom. Zoom ini sangat efektif apalagi untuk sekarang, karena di rumah. Ini bisa memudahkan dosen dan mahasiswa atau guru dan pengajar bisa belajar secara online dan dipantau langsung oleh pengajar. Nomor 2, programming. Di sini yang saya sudah pelajari ada 2, yaitu Java dan HTML. Bisa dicoba sendiri. Banyak fitur untuk programming yang baru mau belajar. Ini aplikasi recommended. Ruang Guru. Ruang Guru sekarang lagi marak-maraknya karena di YouTube banyak iklannya, di Facebook, di IG. Ini aplikasi untuk kita memudahkan untuk belajar dari HP. Contoh produk pendidikan yang berhasil di Indonesia. Saya di sini memilih Soekarno. Mengapa Soekarno? Karena Soekarno itu sosok yang lengkap. Dia mampu merumuskan pikiran, iman, perasaannya menjadi sebuah karya. Tidak hanya kecerdasan berpikir, tapi terampil sehingga bisa mewujudkannya menjadi karya. Layanan pendidikan di Indonesia. Layanan pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa jenjang, yaitu layanan pemerintah, pusat, kabupaten, kota, dan dinas pendidikan kepada masyarakat dan sekolah. 2, layanan sekolah kepada masyarakat dan siswa. 3, layanan guru kepada siswa. Contoh layanan pendidikan di Indonesia: layanan pemerintah kepada masyarakat dan sekolah. Jenis layanan pada jenjang ini meliputi A. Informasi jenis sekolah ke masyarakat. B. Pemberian biaya operasional sekolah. 3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. D. Pembinaan manajemen. E. Pembinaan akademik. F. Bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin. G. Bantuan operasional bagi sekolah yang kurang biaya. Layanan sekolah kepada masyarakat dan siswa. Jenis layanan pada jenjang ini meliputi A. Informasi sekolah, program, peminatan, paket keahlian, pendaftaran, dan lain-lain kepada masyarakat. B. Pendaftaran dan penerimaan siswa baru. C. Peminatan. D. Penyediaan ruang dan sarana belajar.
Pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. F. Bimbingan belajar. G. Bimbingan ekstrakurikuler. H. Pembelajaran remedial. I. Bimbingan karir. J. Bursa kerja. K. Penyaluran ke perguruan tinggi. I. L. Penyaluran ke dunia kerja. Layanan guru kepada siswa. Jenis layanan pada jenjang ini meliputi A. Layanan orientasi. B. Layanan informasi. C. Layanan bimbing, penempatan, dan penyaluran. D. Layanan bimbingan belajar. E. Layanan konseling individual. F. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tanggung rasa, disiplin, dan sebagaimana. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN. Bahkan nilai ini juga disampaikan ke tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif. Pembelajaran sistem terbuka menempatkan siswa sebagai fokus dari segala proses belajar dan proses pengajar. Siswa berinisiatif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses belajarnya. Sistem pendidikan beragam. Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang Indonesia mengalami kurikulum KTSP dan yang terbaru kurikulum nasional. Proses bisnis pendidikan di Indonesia. Proses bisnis di organisasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Administrasi, bagian pendidikan dan pengajaran, pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, pengelola laboratorium, pengelola kerja praktek, pengelola tugas akhir, bagian pemasaran, bagian sarana dan prasarana, bagian perencanaan, bagian sumber daya manusia, SDM, keuangan, kelompok bidang keahlian. Contoh bisnis pendidikan Indonesia. Contoh 1. Peserta didik di proses bisnisnya terdapat dasar pendidikan, tujuan pendidikan. Setelah itu, peserta didik akan melakukan proses bisnis, proses pendidikan. Terdapat pendidikan non-pendidik, anggaran, kurikulum, administrasi, dan prasarana dan sarana. Pendidikan dan pendidikan terdapat politik, sosial budaya, keamanan, dan agama, lalu ekonomi dan alam, dan lain-lain. Setelah melalui proses pendidikan, peserta didik terdapat 2 proses bisnis lagi, lulusan dan putus sekolah. Contoh 2, pembelajaran. Proses bisnis pembelajaran terdapat manajemen, sarana belajar, fisik dan penampilan sekolah, partisipasi masyarakat, dan sekolah berkualitas. Hasil yang diterapkan adalah sekolah yang berkualitas. Oke, sekian saja review dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.